Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang kaedah-kaedah fikih yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah menyelesaikan kaidah yang ketiga ya, yang menjelaskan tentang masalah masyaqqah atau sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah yang keempat. Kaidah ini berbunyi al-wujubu yata'allaqu bil istita'ah. Kewajiban yang ada di dalam syariat ini digantungkan kepada kemampuan seorang hamba. Fala wajiba ma'al ajzi, sehingga tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak mampu, apabila tidak ada kemampuan pada seseorang untuk melakukannya. Wala muharrama ma'ad darurah. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang diharamkan di dalam syariat ini apabila keadaannya terpaksa. Apabila dalam keadaan terpaksa tidak ada yang diharamkan. Apabila keadaannya tidak mampu melakukan sesuatu, maka tidak ada kewajiban. Dalil dari kaidah ini ya sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Sehingga apabila tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu, maka syariat tidak mewajibkan sesuatu tersebut. Apabila tidak ada kemampuan untuk meninggalkan sesuatu, maka tidak ada ya keharaman dari syariat dalam sesuatu tersebut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian, sekuat tenaga kalian." Kaidah ini mencakup dua dasar atau dua bagian. Bagian yang pertama adalah suqutu kulli wajibin ma'al ajiz. Semua yang wajib menjadi gugur ketika tidak ada kemampuan untuk melakukannya. Ini bagian yang pertama dari kaidah ini. Semua kewajiban itu menjadi gugur ketika tidak ada kemampuan untuk melakukannya. Bagian yang kedua, ibahatul mahdhurat 'inda wuqu'il ittirari ilaihi.
dibolehkannya semua yang diharamkan ketika keadaannya darurat. Dibolehkannya semua yang diharamkan oleh syariat ketika keadaannya darurat. Contoh penerapan dari kaidah ini seperti misalnya apabila ada seseorang yang tidak mampu melakukan syarat-syarat salat, maka syarat tersebut menjadi gugur. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, misalnya bersuci itu syarat salat. Tapi apabila tidak ada kemampuan untuk bersuci, wudu tidak bisa, tayamum pun tidak bisa, maka syarat ini menjadi gugur. Orang boleh sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Contohnya bagaimana Ustadz? Contohnya misalnya ada orang yang ditahan, dibuih, kemudian tangannya diikat, kakinya diikat. Dia tidak bisa melakukan wudu, dia juga tidak bisa melakukan tayammum. Bagaimana dia sholat? Maka dia sholat dalam keadaan yang seperti itu, apa adanya, sesuai dengan kemampuan dia. Apakah dia sholat tanpa wudu, tanpa tayammum? Kita katakan iya, karena dia tidak mampu melakukan wudu, tidak juga mampu untuk melakukan tayammum. Misalnya ada orang, dia tidak mampu untuk mendapatkan baju yang suci. Semua bajunya kotor dan dia tidak mampu untuk membersihkannya. Apakah dia tetap wajib untuk mencari baju yang suci? Kita katakan dia harus berusaha untuk mencari baju yang suci, mencari pakaian yang suci. Tapi kalau dia tidak dapatkan, maka syarat itu menjadi gugur. Dia sholat sesuai kemampuan dia. Kalau misalnya ada orang punya baju, tapi tidak bisa menutup auratnya secara sempurna, dia sudah berusaha untuk mencari pakaian yang bisa menutup auratnya, maka dia dibolehkan sholat sesuai dengan kemampuan dia, walaupun sebagian auratnya tidak tertutup. Ya. Ini termasuk di antara contoh penerapan dari kaidah ini. Orang yang tidak mampu untuk menentukan arah kiblat, bagaimana dia sholat? Dia berusaha untuk berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Maka ketika dia sudah menentukan arah tertentu, maka dia sholat menghadap ke arah itu, walaupun dia tidak bisa menentukan arah kiblat dengan baik. Tapi memang itulah kemampuan dia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian, sekuat yang kalian mampu. Contohnya lagi misalnya tentang puasa. Tentang puasa, apabila seseorang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Seperti misalnya ada orang yang sakit. Kalau ada orang yang sakit, dia tidak mampu berpuasa. Kalau berpuasa, maka jiwanya akan terancam. Maka syariat menggugurkan kewajiban untuk berpuasa. Makanya orang yang melakukan safar, tidak ada kewajiban untuk berpuasa di hari itu. Karena memang orang yang safar biasanya keadaannya menjadi berat. Orang yang sakit dan sakitnya mengganggu puasanya, dia dibolehkan untuk tidak puasa di hari itu dan dia wajib untuk mengqadanya di hari lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang sakit atau berada dalam keadaan safar,
dalam keadaan perjalanan jauh, ya, maka silahkan berpuasa di hari lain. Dia wajib mengqadha. Kalau misalnya tidak bisa mengqadha, tidak ada kemampuan untuk mengqadha, seperti misalnya orang yang sakitnya menaun, dia sakit misalnya mah akut dan divonis oleh dokter ini tidak mungkin bisa sembuh. Atau misalnya ada orang yang dia punya penyakit, misalnya ya punya penyakit gula, gulanya sudah akut dan divonis oleh dokter tidak bisa sembuh, sangat sulit, ya, dan sangat sedikit harapan untuk sembuh. Orang yang demikian, ya, dia tidak mampu untuk berpuasa, dia tidak tahan lapar, maka qadanya pun digugurkan. Tidak ada kewajiban qadha bagi orang yang demikian. Orang yang tua renta sehingga dia tidak mampu untuk menahan lapar, maka syariat menggugurkan kewajiban untuk mengqadha. Syariat ganti dengan fidyah, karena memang ya dia tidak mampu, tidak ada kemampuan untuk berpuasa, makanya syariat ganti dengan fidyah. Kalau misalnya ada orang yang demikian dan dia miskin, dia fakir, sehingga fidyah pun dia tidak mampu, maka apabila keadaannya demikian, fidyah pun akan menjadi gugur, karena kewajiban tersebut ya digantungkan kepada kemampuan dia. Contoh penerapan lain, misalnya ada orang yang diwajibkan untuk berjihad, ya, ada perintah dari pemimpin yang sah memerintahkan seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ya dia sakit, atau misalnya dia kecelakaan, atau misalnya kakinya pincang, atau matanya buta, ya, atau misalnya karena hal lain, ya, yang menjadikan dia tidak mampu untuk berangkat perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban tersebut juga akan gugur, ya. Contohnya lagi, misalnya apabila seorang suami tidak mampu untuk menafkahi keluarganya, maka kewajiban menafkahi keluarganya menjadi gugur, ya. Misalnya ada orang yang asalnya dia sehat dan dia mampu untuk bekerja, dia bekerja, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, dia terkena penyakit, misalnya stroke, sehingga dia tidak mampu bekerja lagi. Apa yang terjadi? Kewajiban menafkahinya dia tidak mampu setelah itu. Maka orang yang demikian ya menjadi gugur kewajiban dia untuk menafkahi keluarga dia, karena tidak ada kewajiban apabila seseorang tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian ya contoh lain, ya, seperti misalnya ketika seseorang tidak mampu untuk sholat berjamaah, ya, bersama orang lain, akhirnya dia terpaksa sholat sendirian di belakang shaf, maka tidak masalah dia sholat sendirian di belakang shaf tersebut. Kenapa demikian? Karena tidak adanya kemampuan untuk mencari teman misalnya. Memang ya di shaf yang paling akhir tersebut ya sudah full, dan dia ya tidak ada orang yang datang setelah dia. Akhirnya dia terpaksa sholat di belakang shaf sendirian. Maka ya kewajiban untuk bershaf ya bersama orang lain ya bagi dia menjadi gugur, ya. Seperti misalnya ya kalau orang terpaksa dia harus makan bangkai, terpaksa harus makan bangkai, maka dia dibolehkan untuk memakan bangkai. Hanya saja ya keadaan darurat seperti ini harus sesuai dengan kadarnya.
ya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan darurat itu harus disesuaikan dengan kadarnya. Kalau kadar daruratnya sudah hilang, ya, keadaan daruratnya hilang, maka yang tadinya dibolehkan saat darurat, ya, menjadi haram kembali. Kalau misalnya, ya, ada orang kelaparan yang di depannya hanya ada bangkai dan dia cukup dengan memakan 5 suap, maka suapan yang ke-6, ya, menjadi haram. Karena ketika itu keadaan daruratnya sudah hilang. Kalau misalnya ada sebuah lembaga yang dipaksa untuk memajang makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa, baik itu foto ataupun lukisan, dipaksa untuk memajang, ya, gambar makhluk bernyawa. Kalau tidak, maka lembaga tersebut akan ditutup. Maka bisa kita katakan ini keadaan darurat. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dilakukan hal tersebut, lembaga ditutup dan banyak sekali orang yang dirugikan dengan ditutupnya lembaga tersebut. Lembaga tersebut juga akan rugi dalam kerugian yang cukup besar. Maka pada keadaan yang seperti ini dibolehkan bagi dia untuk memajang gambar makhluk bernyawa. Hanya saja, ya, perlu diperhitungkan, ya, kapan, ya, keadaan daruratnya itu hilang. Kalau misalnya pada waktu-waktu tertentu, ya, gambar makhluk yang bernyawa tersebut bisa ditutup misalnya, atau bisa diturunkan, ya, kemudian waktu-waktu tertentu dipajang lagi, ya, maka itu dilakukan. Ya, kalau misalnya tidak bisa demikian, ya, maka apa boleh buat? Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kalau misalnya ada orang, ya, dia terpaksa mencuri karena anggota keluarganya terancam kalau dia tidak mencuri misalnya ayam tetangganya. Keadaan dia sulit mencari hutangan atau mencari piutang, tidak bisa, ya. Dan dia melihat, ya, istrinya, melihat anak-anaknya kelaparan, ya. Jiwa mereka terancam. Yang bisa dia lakukan adalah mencuri ayam tetangganya, maka dia dibolehkan untuk mencuri ayam tetangga tersebut untuk menyelamatkan keluarganya yang ketika itu dalam keadaan yang kritis. Hanya saja nantinya, ya, dia harus menggantinya. Ya, karena ini berhubungan dengan hak manusia. Dan para ulama mengatakan al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Keadaan darurat, ya, tidak menghilangkan hak orang lain. Keadaan darurat tidak bisa membatalkan hak orang lain. Jadi hak orang lain tetap harus kita ganti, kita jaga kehormatannya. Kita ketika misalnya terpaksa mencuri, maka dibolehkan oleh syariat mencuri dalam keadaan darurat. Tapi itu tidak membatalkan hak orang lain. Maksudnya seseorang yang demikian harus mengganti, ya, apa yang dia curi setelah itu. Apabila berhubungan dengan hak Allah, ya, maka ini mudah, ya, lebih mudah perkaranya. Seperti misalnya apabila ada orang terpaksa mencela Allah, dia dipaksa. Kalau tidak mencela Allah, misalnya dibunuh. Tidak mencela Allah, dia akan disiksa. Maka dia dibolehkan untuk mencela Allah dengan lisannya, asalkan hatinya tetap beriman. Karena terpaksa, karena keadaannya darurat, ya, maka dibolehkan. Walaupun mencela Allah ini sebenarnya adalah kekufuran, tapi ketika itu dibolehkan. Mencela Rasulullah SAW juga demikian. Apabila dalam suatu keadaan seseorang dipaksa untuk mencela Rasulullah SAW dan paksaan tersebut benar-benar, ya, paksaan yang kuat,
yang kalau dia tidak melakukannya maka dia akan berat keadaannya, jiwanya menjadi terancam, ya, maka dia dibolehkan untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalkan hatinya tidak demikian. Hatinya tetap mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap memuliakan beliau, ya, maka hal ini dibolehkan. Sebagaimana dahulu pernah terjadi di zaman beliau, ya, ada salah seorang sahabat, ya, yang dipaksa oleh musuh Islam, oleh kaum musyrikin untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat ini, ya, terpaksa mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat ini akhirnya selamat setelah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini menjadi tidak tenang hatinya karena telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan paksaan. Akhirnya datanglah orang ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaannya, menceritakan apa yang telah dia lakukan. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, apabila mereka mengulangi perbuatannya, mengulangi paksaannya, maka lakukan, ya, lagi apa yang engkau lakukan. Silahkan, tidak ada masalah. Ya, yang penting hatinya tetap mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diharamkan demikian. Ketika keadaannya darurat, maka menjadi dibolehkan. Kenapa demikian? Karena ketika keadaan darurat seseorang tidak ada kemampuan untuk menghindarinya. Tidak ada kemampuan bagi seseorang untuk meninggalkannya. Makanya akhirnya dibolehkan untuk dilakukan. Ya. Taib, inilah beberapa masalah, ya, yang bisa menjadi contoh dari kaidah ini. Di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, ya, menyebutkan banyak sekali contoh, ya. Beliau sebutkan di antara contohnya, ya, misalnya ada orang yang dia mampu, punya kemampuan untuk berhaji dari sisi hartanya, tapi badannya sakit, ya. Badannya tidak mampu untuk sampai ke Mekah, ya. Walaupun pakai pesawat, ya. Keadaan kesehatannya sangat kritis, ya. Maka orang seperti ini dibolehkan bagi dia untuk menunda hajinya. Untuk menunda hajinya di waktu lain ketika sakitnya sembuh, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada harapan untuk sembuh, ya, maka syariat Islam memberikan ganti, bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan, dan orang seperti ini, ya, mengambil hukum orang yang sudah meninggal. Contohnya lagi, ya, disebutkan di sini, apabila ada seseorang tidak mampu mengingkari kemungkaran. Disebutkan dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Apabila orang tersebut, ya, tidak mampu untuk mengingkari dengan tangannya, ya, maka silahkan mengingkari dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Apabila seseorang tersebut tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka silahkan ingkari dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah iman yang paling lemah. Kemudian, ya, juga disebutkan di antara contoh dari kaidah ini adalah ketika seseorang tidak mampu berdiri di dalam salatnya. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'ida. Apabila engkau tidak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Apabila engkau tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka silahkan salat dalam keadaan berbaring, ya. Ini intinya, ya, contoh-contoh dari penerapan kaidah ini
sangat banyak sekali, ya. Dan ini termasuk kaidah yang sangat besar, ya, di dalam syariat Islam, bahwa kewajiban itu semuanya digantungkan oleh syariat sesuai dengan kemampuan seseorang, ya. Baik itu kewajiban dalam menjalankan sesuatu ataupun kewajiban dalam meninggalkan sesuatu. Ketika seseorang tidak mampu melakukan kewajiban, maka kewajiban tersebut digugurkan oleh syariat. Ketika seseorang tidak mampu untuk meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan larangan, ya, maka larangan tersebut menjadi hilang. Ya, makanya ketika ada seseorang yang tidak mampu melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat, ya, maka gugurlah kewajiban itu. Dan ketika seseorang tidak mampu untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya hilang pula keharaman tersebut, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini yang berkaitan dengan kaidah ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan ya kita bisa menggunakan kaidah ini dalam kehidupan kita, ya, bisa menerapkannya dengan baik, dan juga mudah-mudahan bisa kita terangkan, kita jelaskan kepada orang lain, sehingga banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan dari kaidah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.